Masih bersama saya Rahjapa dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Belasan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat meninggal dunia di Tanah Suci karena sakit dan kelelahan. Curi 4 ekor ayam seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Kami akan ajak Anda berkemah sambil main river tubing di Selai, Lombok Tengah. Seorang jemaah haji lanjut usia asal kota Mataram bernama Siti Fatimah dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Praia Lombok Tengah Sabtu sore. Setibanya di bandara, Fatimah sempat dilarikan menggunakan ambulans, namun dinyatakan telah meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit. Fatimah sebelumnya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit di Arab Saudi dengan diagnosis awal menderita gangguan pernafasan diduga akibat kelelahan usai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Petugas haji embarkasi Lombok mengonfirmasi, hingga saat ini sebanyak 16 jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat dinyatakan meninggal dunia yang sebagian besar merupakan lansia. Satu rumah di Dusun Tunjang Barat, Desa Pagutan, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, rusak tergerus longsor Minggu petang. Tanah di bawah bangunan amblas sehingga merusak sebagian tembok dan fondasi rumah. Peristiwa tersebut terjadi setelah wilayah tersebut terus-menerus diguyur hujan seharian. Meski tidak menimbulkan korban, kerusakan membuat pemilik rumah harus mengungsi ke rumah kerabatnya karena khawatir longsor susulan. Belasan nelayan asal Lampung dan 2 pengepul asal Sumbawa diringkus Satuan Tugas Operasi Gabungan Lanal Mataram dan Dinas Kelautan dan Perikanan NTB karena diduga bertransaksi benih lobster ilegal. Para tersangka ditangkap di Pantai Lunyu, Kabupaten Sumbawa di saat hendak memperjualbelikan ribuan bibit lobster yang dibawa dari Lampung. Dalam pengungkapan itu, petugas menyita sedikitnya 52.233 ekor adakan lobster jenis mutiara, belasan tangki bahan bakar, 15 ponsel dan 2 bilah senjata tajam, serta mesin perahu sebagai barang bukti. Penangkapan tersebut berawal dari laporan warga sekitar yang mencurigai aktivitas para nelayan yang datang dari Lampung yang akan melakukan bongkar muat bibit lobster di Pantai Lunyu. Arubi, balita asal Kabupaten Bima menjalani operasi tangan tahap kedua di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Operasi lanjutan tersebut dilakukan tim medis dengan melibatkan tim dokter spesialis tulang, kulit, dan juga bedah plastik. Dengan digendong dan ditemani sang ibu Marlina, Arumi menjalani operasi di ruang bedah RSUP selama 1 jam lamanya. Operasi kedua kalinya harus dijalani bocah 1,4 tahun tersebut untuk menyempurnakan operasi sebelumnya yang telah dilakukan sekitar 2 pekan lalu. Sang ibu berharap anaknya segera pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa meskipun harus kehilangan telapak tangan kanannya akibat dugaan malpraktik. Barang baru Desa Cinimanik. Puluhan petani garam di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat meminta pemerintah daerah membantu memasarkan produksi garam rakyat memasuki musim panen tahun ini. Yang dibina oleh koperasi. Hal itu menyusul melimpahnya stok garam lokal dan terjadi surplus dibanding dengan kebutuhan di pasar lokal. Petani juga mengeluhkan dihentikannya program beli garam oleh ASN yang menjadi salah satu penambah omset petani sebelumnya. Selama program tersebut, garam lokal yang diserap mencapai 4 ton per bulan dengan pendapatan rata-rata 28 juta rupiah per bulannya.
Mereka berharap program beli garam oleh ASN dilanjutkan agar omset mereka tidak berkurang. Rata-rata dia bagus harganya, dalam artian karena kita sebagai penanggung jawab dari petani-petani itu kita olah dulu garamnya sehingga mempunyai nilai tinggi harganya. Jadi kita campur dojodium, kita proses, nah akhirnya dan di situ kita mendapat petani mendapat keuntungan yang agak lebih lumayan. Pemda mengaku program beli garam bagi ASN dihentikan sementara karena terkendala pembayaran. Tahun kemarin berarti ya. Saya terutama sudah menghubungi ketua koperasi P3, dia akan rapatkan dulu dengan pengurus koperasinya. Apakah dilanjutkan atau tidak. Padahal kita sudah antusias dari Dinas Kelautan untuk membantu petani garam supaya lebih maju, supaya harga garam ini tetap. Selain berjanji melanjutkan program beli garam bagi ASN, Pemda juga akan mencarikan peluang pasar di luar daerah yang lebih menguntungkan bagi para petani. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.